Oke, selamat pagi semua. Salam Profit Saiful dari platinumforex.id. Video ini adalah request komentar dari netizen subscriber saya di YouTube. Dia meminta saya untuk membuat video tentang ATG. Banyak video ulasan mengenai ATG dan mungkin itu udah video lama. Kali ini saya akan mencoba mengulas ATG versi sekarang ya, versi 5. Apakah ATG ini aman atau nantinya bakal ada kemungkinan scam. Jadi ATG sendiri berubah menjadi ATG 5 ya, perkiraan dari sekitar 2 bulan yang lalu ya, sekitar September. Kemudian sebelumnya adalah ATG 4. ATG 4 ini ketika saya lihat tabel profitnya, dia mulai di bulan Maret 2020 dengan profit per bulan sekitar 17%, ya rata-rata 20%-an ya per bulannya, berjalan sampai bulan Desember. Kemudian di bulan Januari tahun 2021 profitnya turun ya, dari sekitar 20%-an turun menjadi sekitar 16%-an, 15%, 14%, di bulan Mei 11%, Juli 15%, bulan November 16%, Oktober 15%. Berarti di tahun 2021 turun sekitar 15%-an, ketika di tahun 2020 kemarin hampir rata-rata 20%-an ke atas. Jadi perubahan dari ATG 4 ke ATG 5 ini ada masuk Pansaka. Pansaka bekerja sama dengan ATG. Pansaka sendiri merupakan produk MLM yang udah lama ada. Jadi perizinan perusahaan MLM-nya udah lengkap, terus produk-produk MLM-nya udah ada. Jadi ATG ikut join. Mekanismenya joinnya saya tidak paham seperti apa. Yang pasti sekarang ATG menjadi salah satu produk MLM juga. Indikasi saya kenapa bergabungnya ATG ke Pansaka ya karena pemberitaan mengenai ATG itu di berita online nasional sudah negatif ya. SWI sebagai satuan waspada investasi dan OJK sudah merilis resmi bahwa ATG adalah money game yang diterbitkan di salah satu media online di Indonesia. Kemudian pemberitaan dari media mengenai stigma negatif tersebut bisa jadi mengurangi member yang akan bergabung. Akhirnya bekerjasama dengan Pansaka sebagai salah satu produk MLM yang dengan perizinan MLM-nya lengkap dan sudah berjalan. Saya tidak akan fokus mengulas mengenai MLM-nya atau OJK-nya atau SWI-nya karena di kebanyakan produk forex yang tersebar di Indonesia yang banyak dipakai oleh netizen Indonesia ya rata-rata produk forex dari luar negeri yang tidak ada regulasi dari Bapeti ya, atau boleh dibilang di Indonesianya itu ilegal ya. Saya sendiri memakai broker internasional dengan regulasi CSEC, IFSC, FCA Inggris, yaitu regulasi umumnya yang dipakai oleh teman-teman trader di Indonesia. Maka seringkali kita kerap berbenturan dengan Bapeti atau OJK bahwa ya akhirnya domain sendiri sering berganti karena telah diblokir oleh Bapeti dan memang di Indonesia itu dilarang. Sama halnya dengan ATG, ketika dia dikejar-kejar SWI atau OJK dengan stigma negatifnya, ya bagi saya itu tidak mempermasalahkan, tetapi yang saya akan ulas di ATG ini adalah fokus tentang regulasi brokernya yang secara riset saya adalah tidak ada, dan nanti saya jelaskan. Kemudian mengingat bahwa regulasi sebuah broker itu sangat penting, karena ketika broker tanpa regulasi boleh dibilang itu hanya sebuah huruf ketikan atau nama, kita tinggal ngarang aja mau nama apa, kita bikinin websitenya.
tinggal nama apa kita jadikan website ya, seperti itu. Terus review saya juga mengulas tentang MK5 yang berjalan di ATG nanti seperti apa gambarannya. Terus masalah skor WikiFX yang beredar di grup member ATG adalah skornya sekitar 6 poin. Nanti saya akan bedah di situ juga. Terus tentang bergabungnya RGB Limited, katanya diklaim oleh ATG sebagai broker yang terregulasi oleh Inggris ya, atau FSA. Nah, itu nanti saya akan ulas juga. Jadi review saya di sini lebih ke pandangan bagaimana kita teman-teman lama yang di dunia forex mengulas atau melihat sisi ATG dari kacamata teman-teman trader forex, bukan kacamata netizen masyarakat Indonesia, atau bukan kacamata dari OJK atau Bapeti. Oke, yang pertama ulasan tentang profit udah tadi saya bahas, yaitu tahun 2020 profitnya sekitar 20%-an per bulan, dan 2021 ya sekitar turun menjadi 15%-an per bulan, dan ini merupakan salah satu robot trading yang tanpa sharing profit ya. Ya, beberapa sudah ada, tapi ini pionir robot trading yang tanpa sharing profit. Hanya membeli robot trading di awalnya dimulai dari sekitar 1,6 juta. Kemudian untuk BEP jadinya otomatis lebih cepat ya. Maksudnya ketika 20% per bulan. Jadi kalau teman-teman yang join di tahun lalu itu 5 bulan udah BEP. Jadi ketika ini mulai dari Maret 2020, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu udah BEP. Kemudian Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember udah BEP juga. Udah 2 kali balik modal ya. Nah, kemudian untuk tahun 2021 karena per bulannya 15%-an per bulan, jadi BEP-nya bukan menjadi 5 bulan lagi, BEP-nya menjadi sekitar 6,5 bulan. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari MK5-nya, ini ada yang aneh ketika saya melihatnya ya. Jadi anehnya di sini yang pertama adalah trading activity-nya itu 0. Ini adalah salah satu MK5 yang saya temukan terlama dari bulan Agustus. Saya belum pernah menemukan MK5 yang dari Maret. Pertama belum pernah menemukan, dan MK5 ini bukan dirilis resmi dari pihak ATG-nya, tetapi dirilis oleh salah satu tim member ya. Ini yang aneh adalah yang pertama, trading activity 0. Jadi seolah-olah tidak pernah trading ketika dari kacamata teman-teman trader forex ya. Karena MK5 ini sebagai patokan gaya bertrading seorang trader tercermin dari MK5. Kalau trading activity sama dengan 0 berarti dia nggak pernah trading. Nah, itu yang agak aneh. Ya, MK5 sendiri teman-teman harus memahami bahwa itu adalah resmi dikeluarkan oleh perusahaan MetaQuest selaku yang pembuat aplikasi MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Kemudian yang aneh lagi, kalau teman-teman lihat halaman Slippage ini kosong, tidak ada datanya. Jadi ketika teman-teman lihat MKL5 di Expert Advisor atau The Real Robot Trading dari MetaTrader 4, disebutnya EA ya, atau Expert Advisor, itu slippage pasti muncul. Kenapa muncul? Karena slippage itu adalah selisih spread, perbandingan selisih spread antara broker satu dengan broker yang lain, dan pasti trading activity-nya tidak mungkin 0 ya, karena kalau 0 berarti artinya tidak pernah trading tetapi bisa profit. Nah, itu agak aneh. Kemudian yang saya ulas lagi adalah mengenai
broker. Nah, ulasan broker ini jarang diulas oleh teman-teman membernya, tetapi banyak reviewer yang mengulas bahwa legomarket.co itu tidak ada regulasi. Meskipun akhir-akhir ini terdaftar di ASIC, nanti akan saya jabarkan. Jadi Lego Market sendiri itu website. Kenapa mengulas broker itu penting? Ya karena broker itu tempat kita menaruh dana untuk ditradingkan. Jadi kalau teman-teman trading, dananya ditaruh di broker. Ya. Pemilik broker teman-teman harus tahu itu siapa pemilik broker, karena pemilik broker itu yang berpotensi mengambil uang teman-teman ketika terjadi scam. Nah, umumnya pemilik broker itu ketika broker-broker scam, umumnya itu pemilik broker itu dirahasiakan atau tidak ada yang tahu. Bahkan kadang website di brokernya itu pasti cenderung website yang maaf dalam tanda kutip itu abal-abal ya. Maksudnya ya informasi brokernya itu cenderung kecil. Terus ya rata-rata dia punya alamat di lepas pantai atau di sini Saint Vincent and the Grenadines atau offshore ya, perusahaan offshore. Dulu awal-awal Lego Market di sini menuliskan nomor NFA ID. Nah, akhirnya banyak teman-teman yang menyerang ATG mengulas bahwa itu nomor ya memang benar ketika waktu itu ada nomor Lego Market LLC. Saya cek itu juga tidak tertera sebagai regulator, tidak tertera sebagai member NFA. NFA sendiri adalah regulasi broker atau badan yang meregulasi broker dari Amerika Serikat ya. Waktu itu nomornya itu adalah nomor hanya mendaftar saja tapi tidak pernah terregulasi oleh NFA member. Akhirnya ketika banyak dikritik, banyak video mengulas bahwa itu nomor NFA babar, sekarang bergantilah dengan Lego Market Saint Vincent and the Grenadines with EBC with license number. Saint Vincent and the Grenadines itu adalah pernah saya ulas di video saya sebelumnya seperti ini. Jika teman-teman bertanya apakah sertifikat dari Saint Vincent and the Grenadines ini adalah sertifikat pendirian perusahaan di lepas pantai, saya sudah riset bahwa untuk mempunyai perusahaan broker seperti itu teman-teman bisa bikin di website offshorelicense.com. Jadi dalam waktu 2 minggu minimal registrasi saldo sekitar $1, teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dari Saint Vincent and the Grenadines FX Company atau sertifikat perusahaan forex ya, bukan regulasi forex. Ini hal yang berbeda. Ini saya translate biar teman-teman mudah membacanya. Jadi website offshorelicense.com ini adalah sebuah website yang memberikan jasa untuk pembuatan legalitas sebuah broker. Jangka waktu 2 minggu, persyarat modal daftar minimal $1. Gambaran Saint Vincent dan perusahaan bisnis internasional Grenadines dibentuk oleh undang-undang perusahaan sesuai dengan Companies Saint Vincent Companies, dapat didirikan dari jarak jauh secara penuh. Aspek legalisasi perusahaan adalah tingkat kerahasiaan yang tinggi. Undang-undang menjamin kerahasiaan ketat dari sebuah perusahaan. Manfaat utamanya, perusahaan forex atau falas diharuskan menyertakan laporan tahunan. Nah, ini nanti bisa dipakai. Perusahaan falas dapat dikelola dari mana saja. Ya, ini nanti teman-teman bisa baca ya. Di sini saya juga menemukan website dari svgfsa.com. Website ini adalah Financial Service Authority Saint Vincent and the Grenadines, yaitu pada tahun 2021 Juni tanggal 23 bahwa FSA yang dokumen yang dikeluarkan oleh FSA atau Financial Service Authority the Saint Vincent and the Grenadines itu bukan merupakan lisensi forex, bukan merupakan lisensi broker forex. Ini saya terjemahkan biar gampang.
Jadi FSA tidak melakukan lisensi untuk menjalankan bisnis forex trading atau broker atau binary option. FSA tidak mengatur, memantau, dan menguasai atau melisensi internasional bisnis company yang terlibat dalam kegiatan tersebut. IBIS yang didirikan di Saint Vincent and the Grenadines berwenang untuk terlibat dalam aktivitas bisnis apapun tanpa persetujuan dari FSA, kecuali jika aktivitas bisnis yang diusulkan berkaitan jenis perbankan, asuransi, dan reksadana. Perbankan, asuransi, dan bisnis reksadana adalah kegiatan berlisensi. Lisensi forex atau broker trading tidak dikeluarkan oleh otoritas manapun di Saint Vincent and the Grenadines. Forex trading atau broker adalah aktivitas perdagangan mata uang. Ini melibatkan seseorang membeli sejumlah mata uang tertentu dengan membayar sejumlah mata uang perdagangan berspekulasi. FSA menyarankan masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan perdagangan mata uang forex, di mana suatu entitas mungkin berjanji untuk menawarkan hasil tinggi, peluang investasi risiko rendah dari investasi dalam kontrak mata uang asing. Kesepakatan ini mungkin penipuan, dan meskipun mungkin terlihat seperti bentuk peluang investasi baru yang canggih, ini mungkin merupakan bentuk penipuan keuangan yang menargetkan pelanggan retail. Penipuan forex biasanya terdengar menarik, canggih, dan dapat diiklankan melalui surat kabar, promosi radio, atau internet. Dalam kebanyakan kasus, calon diberitahu bahwa mereka akan memperoleh puluhan ribu dolar hanya dalam beberapa minggu atau bulan dengan jumlah kecil. Anggota masyarakat diminta untuk memperhatikan tanda-tanda peringatan penipuan forex berikut. 1. Janji terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. 2. Klaim bahwa sebagian besar pelanggan menghasilkan uang. 3. Ini nanti teman-teman baca sendiri ya, banyak soalnya. Ya intinya FSA ya intinya mengumumkan bahwa mereka tidak melisensi sebuah broker yang banyak dipakai untuk janji manis, maka bahwa dia hanya mendaftarkan sebuah nama perusahaan saja dan bukan meregulasi sebuah broker. Intinya Ligo Market LLC hanya terdaftar sebagai perusahaan di Saint Vincent and Grenadines, tetapi tidak terregulasi sebagai broker. Kemudian ini yang baru juga, yang sebelumnya nggak ada, bahwa sudah terregistrasi di ASIC ya. Nomor registrasinya ASIC adalah 653498303. Nah, ini saya kemarin sudah mencari, ya ketemunya seperti ini. Memang benar terregulasi di ASIC ya, atau Australian Legal Market LLC PTY Ltd. Registrasi tanggal 8 bulan September 2021. Status registrasi nanti, tetapi apa yang dikorelasi ini belum kelihatan. Tapi saya dapat dari FX bahwa lisensi nomor dari ASIC 653498303 adalah not forex license. Jadi sekali lagi bahwa nomor tersebut adalah bukan nomor lisensi untuk broker forex. Bisa jadi bahwa izinnya adalah izin lain, tapi bukan lisensi forex. Jadi kesimpulan saya bahwa intinya broker Lego Market.co itu broker yang dipakai di ATG 5 ini tidak ada regulasi brokernya. Kemudian kenapa skor di WKFX bisa 6,84? Nah, ini yang saya akan perlihatkan ke teman-teman. Ini skor di WKFX 6,84 adalah ketika teman-teman lihat WKFX versi di Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman melihat versi luar, misal nih versi Hong Kong, nanti skornya akan berubah jadi 1,77. Atau kalau teman-teman melihat versi Amerika jadi 1,77. Kalau teman-teman lihat versi di Inggris akan melihat skornya 1,77. Kalau melihat versi Indonesia balik lagi ke 6,84. Kemudian kalau teman-teman lihat versi misal nih yang paling dekat dari kita, Australia lah, 1,77 juga. Atau versi negara tetangga Singapura 1,77 juga. Atau versi Malaysia mungkin 1,77 juga. Jadi versi
Indonesia saja yang skornya adalah 6,84. Ketika teman-teman rubah ke versi Malaysia misalnya, maka skornya akan jadi 1,77. Di sini dijelaskan bahwa potensi risikonya di WikiEffect adalah terdeteksi tanggal 3 bulan 12 2021. Jumlah pengadaan terima mencapai 13 untuk broker ini dalam 3 bulan terakhir. Nah, ini yang saya jelaskan tadi bahwa nomor NFA 0535165 itu tidak resmi, hanya member aja, tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian broker ini melebihi ruang lingkup yang diatur NFA. Ini nomornya nomor abal-abal ya. Broker ini melebihi ruang lingkup yang diatur ASIC. Nah, nomor ini juga nomor bukan nomor resensi falas. Jadi melebihi ekspektasinya. Ya, kesimpulannya bahwa ketika Lego Market LLC sebagai brokernya ATG, tidak ada regulasi karena NFA dianggap tidak sah, dan dari regulasi ASIC dianggap melebihi ekspektasi yang seharusnya terlisensi, yang seharusnya terdaftar di ASIC-nya. Ya, kesimpulannya broker yang dipakai oleh ATG ini tidak terregulasi forex. Kemudian klaim dari ATG-nya bahwa broker Lego Market bersama dengan liquid provider itu RGB, di mana owner ATG itu Pak Wahyu juga sebagai pemegang saham. LP berfungsi menjamin kerjaan dana untuk WD. Di samping itu LP juga disukai bridging dari transaksi-transaksi yang tidak dihandle oleh broker itu sendiri, karena jelas jenis broker itu adalah STP. Jadi ya intinya bergabungnya dengan RGB Limited. RGB Limited apa ini? Saya akan bahas di sini. RGB Limited ini klaimnya adalah perusahaan yang berdiri di Inggris, terdaftar di Inggris, ya benar. Tetapi klaim bahwa RG Market telah terdaftar di FSA Inggris. Nah, ini masalahnya di Inggris itu yang dipakai adalah FCA, bukan FCA. Jadi ketika terregulasi oleh FSA, Financial Service Authority, itu FSA itu apa, ini saya tidak tahu, karena di Inggris itu regulasi resmi yang dipakai adalah FCA. Ini ada artikel bahwa broker forex yang terregulasi resmi di FCA. Mengenal regulator FCA. FCA atau Financial Control merupakan badan keuangan berwenang untuk monitor standar kontrol berbagai perusahaan penyedia investasi pasar keuangan Inggris. Berdiri tahun 2013. Artinya, broker yang telah mempunyai regulasi dari FSA Inggris dan operasi diwajibkan menjalankan peraturan serta persyaratan yang ketat tersebut. Regulasi dari FSA di si broker sendiri adalah aktivitas bisnis mereka di kawasan Inggris. Jadi, regulasi dari Inggris itu FCA ya teman-teman ya. Financial Conduct Authority. Sebagai referensi Anda, inilah beberapa broker yang sudah terregulasi di FCA Inggris atau FX Open. Kemudian XM, ya itu salah satu broker yang benar-benar terregulasi oleh FCA atau regulasi di Inggris ya, FCA itu bukan FSA. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika saya cek juga bahwa RGB Limited itu websitenya dibikin per bulan Juli 2021. Jadi ini baru benar-benar dibikin di bulan Juli kemarin ya, tahun ini ya gitu. Terus kalau teman-teman pengen tahu juga pendaftar dari website RGB Limited ini, beralamat di Kharkov Figur Reykjavik. Ini nih, alamat ini nih. Nomor telepon plus 354.4212434. Nah, teman-teman apalkan ini. Ini adalah alamat yang meregistrasi
website RGB Limited itu adalah sama dengan alamat yang meregulasi sebuah website paraktenderstrip.gov.com, yang website ini merupakan adalah identity scammer atau scam website, neverware to monitor strength. Jadi ada website di Malaysia namanya paraktenderstrip.gov.com. Itu didaftarkan juga oleh nomor telepon tadi ya, nomor telepon yang sama oleh RGB Limited ya. Yang sementara bahwa website ini adalah website scam atau penipuan ya. Jadi paraktenderstrip.gov.com mengadakan penipuan tender Afrika Barat, maintenance scammer atau strip scam, jangan mengirim uang ke orang asing, waspada penipuan ekspor. Jadi ini penipuannya banyak ya, penipuannya banyak, dan website itu namanya paraktenderstrip.gov.com. Yang beregistrasi adalah nomor telepon yang sama yang dipakai oleh RGB Limited. Jadi kesimpulannya bahwa broker yang dipakai ATG adalah broker yang tanpa regulasi. Artinya ketika dia tertera di ASIC itu ternyata bukan regulasi sebuah broker forex, dan ketika itu tertera di nomor NFA yang awal-awal suka dicantumkan di websitenya bahwa nomor tersebut adalah nomor bukan resmi member NFA. Kemudian ketika bekerja sama dengan RGB Limited, sebuah liquidity provider atau LP yang terdaftar di Inggris, ternyata websitenya dibikin oleh website yang oleh identitas yang sama yang membuat website tentang penipuan di Malaysia. Kemudian apakah masih aman join di ATG? Ya kalau teman-teman join dari awal tahun itu bagus karena udah BEP. Kalau join sekarang saya tidak tahu ini kapan akan scam. Yang pasti ketika teman-teman ngejar BEP ya silahkan, karena BEP-nya ini termasuk paling cepat daripada robot-robot trading yang lain. Ya mudah-mudahan kalau teman-teman join sekarang masih bisa kejar BEP dan tidak terkena scam. Dan WikiFX-nya dan dengan skor 6,84 ternyata itu hanya untuk WikiFX versi Indonesia, dan untuk versi luarnya poinnya adalah 1,77 dan potensinya adalah potensi warning atau scam. Atau teman-teman juga bisa cek di FX919. Teman-teman ketik Lego. Di sini poin ada 3 nama, logonya sama, semuanya poinnya 1,28, 1,35 dan 1,77. Ya intinya bijaklah dalam bertrading. Cukup sekian vlog kali ini. Terima kasih. Salam profit.